Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan Bu Uli dalam mata praktikum fitokimia. Nah, kali ini kita masuk ke bab 2 ya, atau pertemuan kedua, yaitu tentang maserasi. Nah, judulnya atau temanya nanti pembuatan ekstrak ramuan jamu secara maserasi. Jadi, sebenarnya ekstrak hasil maserasi ini nanti bisa dilanjutkan untuk membuat sediaan atau ramuan jamu gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, apa sih tujuan praktikum maserasi kali ini? Nah, nanti kalian diharapkan dapat memahami dan melakukan proses pembuatan ekstrak suatu ramuan. Nah, tanaman obat ya, ramuan tanaman obat dengan cara maserasi atau remaserasi. Apa itu nanti remaserasi? Nah, nanti kita bahas ya. Dan selanjutnya dapat melakukan pengemasan yang sesuai. Nah, maserasi, apa sih maserasi itu? Maserasi itu artinya perendaman ya, berasal dari kata macerate ya, yang artinya merendam. Nah, jadi teknik ekstraksi ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu dengan cara merendam. Artinya dia nanti merendam serbuk simplicia dalam pelarut yang cocok. Nah, pelarut yang cocok itu seperti apa? Nah, tergantung senyawa yang kita inginkan. Kalau senyawa itu polar, ya kita menggunakan pelarut juga yang sifatnya polar. Nah, kalau senyawa yang mau kita ambil dari simplicia tersebut itu sifatnya non-polar, maka kita juga memakai pelarut yang sifatnya non-polar ya. Prosesnya seperti apa? Yaitu yang pertama, cairan penyari itu nanti akan menembus dinding sel. Jadi misalkan ini ada sel dari suatu serbuk simplicia ya, kemudian ada cairan penyari yang masuk ke dalamnya. Nah, jadi nanti cairan penyari itu menembus dinding sel, kemudian masuk ke rongga sel yang mengandung zat aktif. Nah, misalkan di sini ada zat aktifnya. Dia masuk ke dalam dan zat aktif nanti akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi di luar dan di dalam sel ya. Nah, itu terjadi proses difusi. Nah, proses tersebut terjadi berulang-ulang hingga terjadi keseimbangan konsentrasi seperti itu ya. Jadi nanti dengan adanya perendaman, maka senyawa yang kita inginkan itu dapat larut ke dalam pelarut tersebut ya, asal pelarutnya sesuai ya. Masih ingat like dissolves like ya. Nah, tadi kita mengenal atau membicarakan tentang remaserasi. Apa itu remaserasi? Re itu berulang, maserasi itu merendam. Jadi remaserasi berarti dilakukan pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan penyaringan maserat pertama dan seterusnya. Jadi ketika simplicia sudah direndam atau dimaserasi misalkan selama 5 hari atau berapa hari ya, kemudian disaring. Nah, ketika disaring nanti akan menghasilkan filtrat dan ampas. Nah, ampas itu kemudian dilakukan perendaman lagi dengan menambah pelarut yang sama ya, seperti itu. Kemudian direndam lagi selama berapa hari atau berapa lama, kemudian disaring lagi. Nah, itu namanya remaserasi. Nah, nanti pas waktu praktikum, alat dan bahan yang digunakan antara lain seperti ini. Nanti bahan yang digunakan ada simplicia sesuai pilihan. Jadi, kalau kita praktikumnya offline itu biasanya simplicia masing-masing kelompok itu membawa sendiri dari rumah. Jadi simplicia yang sudah kering ya, bukan dalam bentuk basah. Ada yang bawa daun jambu biji, ada yang membawa rimpang jahe dan macam-macam ya. Ini tergantung kesepakatan masing-masing kelompok ketika kita offline ya, biasanya seperti itu. Kemudian penyari yang sesuai. Nah, kita pakainya biasanya pakai etanol 70% ya. Kemudian ada aerosil dan ada bahan pengemas. Aerosil dan bahan pengemas ini nanti untuk keberlanjutan setelah menjadi ekstrak. Kemudian aerosil itu nanti kan untuk mengeringkan ekstrak
kentalnya biar menjadi ekstrak kering ya, kemudian baru dikemas. Alat yang digunakan ya, nanti ada macerator. Macerator itu bentuknya seperti apa ya, nanti kita lihat di belakang. Kemudian ada penyerbuk, bisa blender dan penggilingan. Kalau di lab kita biasanya pakai blender, sudah disiapkan dari kampus. Nah, penyerbuk ini fungsinya sebenarnya untuk menyerbuk simplisia yang dibawa dari rumah tadi ya. Kemudian ayakan serbuk kita biasanya pakai 20/40. Kemudian pengaduk, beker atau Erlenmeyer, corong kaca, kain flanel, dan cawan porselin. Nah, cawan porselin ini nanti untuk menampung ekstrak cair, kemudian kita bisa mengentalkan ya. Selanjutnya bisa dikentalkan. Nah, seperti ini proses maserasi ya, secara simpel dan singkat seperti ini. Jadi nanti serbuknya itu dimasukkan ke dalam cairan pelarut ya, direndam selama, tergantung, bisa trial dulu ya. Kalau disediaan galenik disebutkan direndam selama 5 hari, kemudian disaring. Nah, ampasnya itu direndam lagi selama 2 hari ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau di praktikum offline itu nanti serbuk ya, serbuk, jadi simplisia kering tadi diserbuk, kemudian dimasukkan ke dalam toples. Nah, toples ini adalah maceratornya atau chamber atau macerator ya. Kalau di sini kita bilangnya chamber ya, atau macerator tadi, tapi kalau di rumah dibilang toples ya, ya kan. Nah, bisa pakai ini karena dia sifatnya inert ya, bahannya dari kaca gitu ya, jadi dia tidak mudah bereaksi. Nah, kemudian dilarutkan dengan pelarut kurang lebih, kalau biasanya 7,5 kali dari bobot bahan. Misalnya bobot bahannya itu 100 gram ya, maka kita membutuhkan karena 7,5 kalinya kita membutuhkan 7,5 mililiter larut ya. Dalam hal ini kita pakai etanol 70%. Kemudian kita rendam. Kita rendam selama 5 hari dengan setiap harinya diaduk seperti ini selama 10 menit. Selama 5 hari. Kemudian ditutup rapat ya kalau sudah diaduk. Nah, setelah 5 hari nanti diserkai atau disaring ya dengan kain saring, kemudian nanti dipisahkan antara filtrat dan ampasnya. Nah, nanti ampasnya ini direndam lagi dengan menggunakan pelarut 2,5 kali bobot bahan yang tadi. Misalnya tadi bobot bahannya 100 gram ya. Nah, kita tambahkan 250 ml ya. Jadi totalnya berapa? Totalnya 750 ml untuk maserasi pertama dan 250 ml untuk maserasi kedua. Jadi total ada 1000 ml pelarut atau 1 liter. Totalnya berarti 10 kali dari bobot bahan ya kan. Bobot bahannya 100 gram. Kemudian kita butuh 1 liter untuk 2 kali perendaman. Yang satu 7,5 kali bobot bahan, yang kedua 2,5 kali bobot bahan ya. Nah, kemudian nanti filtrat yang 2,5 kali bobot bahan ini kemudian dicampur dengan yang 7,5 kali bobot bahan. Nah, jadilah nanti yang dinamakan ekstrak cair ya. Nah, ekstrak cair nanti bisa dipekatkan atau dikentalkan ya, atau diuapkan. Nah, ini nanti prosesnya kita lihat ya di video ini seperti apa proses di laboratorium ketika melakukan maserasi ya. Nah, mari kita lihat video maserasi ketika di lab ya. Siapkan simplisia daun kelor yang akan dimaserasi. Ini simplisia yang diambil adalah daun kelor. Kemudian diayak ya, setelah di blender tadi diayak.
biasanya dengan ayakan 20/40. Nah, ini Simplicia yang lolos ayakan 20 dan tidak lolos ayakan 40. Kemudian Simplicia ditimbang sebanyak 100 gram. Dalam hal ini kita ingin memaserasi 100 gram Simplicia ya. Ditimbang dulu. Nah, kemudian siapkan macerator ya, yang Bu Uli bilang toples tadi ya. Pilih macerator yang bersih, tidak bocor, dan tertutup rapat. Sebelumnya dibilas dulu ya dengan Aquades untuk mengetahui macerator itu bocor atau tidak. Sedikit saja ya, jadi tidak usah penuh. Kemudian dibilas dengan cairan pelarutnya. Dalam hal ini kita memakai etanol 70% ya, dibilas sedikit dengan pelarut yang mau kita gunakan. Nah, ini mengencerkan pelarut ya, dari etanol 96% dijadikan etanol 70%. Sebanyak berapa? Sebanyak yang kita butuhkan, atau dilebihkan dikit nggak apa-apa. Jadi diencerkan dengan Aquades ya. Dalam hal ini dia memakai 1 liter atau 1000 ml. Nah, ini prosesnya. Kemudian kocok kuat-kuat sampai larutan tercampur homogen ya. Nah, ukur pelarut sebanyak 7,5 kali bahan atau 75%-nya ya dari total tadi. Jadi kalau 7,5 kali bobot bahan, kalau bobot bahannya 100 mg, berarti yang digunakan adalah pelarutnya 750 ml. Sampai tanda batas ya. Nah, dipaskan sampai 750 ml. Nah, sudah pas ya, sudah pas 750 ml. Ya, tambahin dikit ya biar dipaskan ya. Nanti untuk perhitungan pengenceran silahkan dihitung dulu ya, dioret-oret jangan sampai salah dalam hal pengenceran.
Kemudian di macerator itu masukkan simplisia daun kelor yang sudah ditimbang tadi ya, 100 gram tadi. Nah, kemudian yang sudah diayak juga. Dimasukkan semua ya yang kita butuhkan. Nah, sampai habis 100 gram. Kemudian tadi pelarut 750 ml dimasukkan ke dalam macerator yang sudah ada simplisianya tadi ya. Sambil diaduk-aduk nanti ya. Nah, diaduk kurang lebih selama 10 menit. Nah, ini dilakukan setiap hari selama 5 hari. Setiap hari itu diaduk selama 10 menit. Kemudian setelah diaduk, ditutup rapat kembali dan disimpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Ya, begitu sampai hari kelima ya. Hari pertama diaduk 10 menit, ditutup lagi. Hari kedua dibuka untuk diaduk lagi, kemudian ditutup lagi, begitu seterusnya sampai hari kelima. Ini hari ketiga, jangan lupa maceratornya dikasih label ya, nama kelompok sama nama anggotanya, biar tidak tertukar dengan kelompok lain. Kenapa harus diaduk ya? Biar tidak terjadi kejenuhan ya. Jadi biar tidak mudah jenuh, maka sesekali diaduk. Setelah 5 hari, kemudian disaring menggunakan kain saring. Pada hari kelima ya, itu disaring sedikit demi sedikit sampai tersaring seluruhnya. Nah, ini hasil dari maserasi tadi ya. Nah, setelah 5 hari tadi, jadi ampasnya tadi ditambah lagi dengan larutan penyari. Sekarang ampasnya tadi ditambah dengan 250 ml pelarut ya. Jadi kan tadi awalnya pelarutnya ada 1 liter atau 1000 ml. Kemudian yang 7,5 kali bobot bahan atau 750 ml itu sudah dipakai pada maserasi pertama tadi. Kemudian kan sisa 250 ml. Nah, itu untuk melarutkan untuk memaserasi yang kedua ini ya. Kemudian diaduk lagi ya, ampas hasil maserasi pertama ditambah 250 ml
pelarut, kemudian diaduk-aduk, kemudian disaring. Nah, hasil saringan dari masalah 1 dan masalah 2 dikumpulkan jadi satu. Jadi kan kurang lebih nanti hasilnya 1 liter. Nah, yang 1 liter itu kemudian kita enapkan atau kita masukkan lagi ke macerator itu selama kurang lebih 2 hari. Kalau disediaan galenik sepanjang 2 hari ya. Tanpa diaduk ya. Kalau pas macerasi pertama tadi kan setiap hari harus diaduk. Nah, yang ini tidak perlu diaduk karena fungsinya untuk mengenapkan dari serbuk-serbuk yang terikut dalam penyaringan itu. Nah, kemudian setelah 2 hari disaring ya. Nah, filtrat itulah yang menjadi ekstrak cair. Kemudian kita menimbang cawan porselin kosong. Jadi kita menimbang kosongan cawan porselin ya yang akan digunakan untuk menguapkan ekstrak cair tadi. Setelah ditimbang kita catat. Nah, kemudian ekstrak cair tadi kita masukkan ke dalam cawan porselin pelan-pelan ya. Jadi sedikit demi sedikit nanti kita uapkan. Nah, masukkan ke dalam cawan porselin. Nah, nanti sedikit demi sedikit kita uapkan. Nah, kemudian kalau sudah selesai menguap semua, maka ditimbang itu berapa beratnya cawan porselin dengan ekstrak. Kalau sudah ketemu, berarti kan nanti berat ekstraknya ini kan tinggal mengurangi berat keseluruhan ini, dikurangi tadi berat cawan kosong yang sudah ditimbang sebelumnya. Nah, itu nanti menjadi berat ekstrak ini ya, berat ekstrak saja seperti itu nanti untuk mencari rendemen ya. Nah, ini perhitungan rendemen. Jadi rendemen nanti adalah bobot ekstrak. Nah, yang tadi yang kita timbang tadi ya tanpa cawan porselin ya. Nah, kemudian dibagi dengan bobot simplisia atau bobot awal yang kita gunakan yaitu 100 gram tadi dikali 100% ya, itu dinamakan rendemen. Nah, sekian dari saya sebagai penjelasan untuk tim fitokimia ya. Semoga bermanfaat dan semoga praktikum daring ini nanti bisa memahamkan sebelum kita memulai untuk praktikum daring ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.